mengaku diri sebagai wali Allah di situ. Panca indera bisa terkecoh, bisa menipu. Nah, akal lebih baik memang dari panca indera kalau dia punya referensi, punya data. Orang yang mampu membaca masa depan, melihat masa lalumu itu memiliki ilmu hikmah ya. Kamu mau punya yang begitu? Nanti saya kasih tahu syaratnya. Hari ini bahasa kita jenisnya ilmu apa sih yang demikian itu? Atau ada mungkin di antara kita yang bertanya, apa iya ada ilmu yang demikian? Nah, saya percaya ada ilmu itu ya. Namanya ilmu hikmah atau laduni. Hanya saja kita harus waspada. Jangan serta-merta percaya pada orang yang mengaku punya keahlian itu. Iya, ilmu hikmah ada, tapi bukan tidak mungkin kan orang yang di hadapan kita itu cuman pura-pura saja ngaku-ngaku punya ilmu ini, punya ilmu itu kan. Nah, ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bisa dilihat pada kitab Bahiliyat Laulia karyanya Abu Nuaim. Kitab ini konon ditulis dengan tujuan memberi pencerahan kepada umat. Jadi saat itu banyak pendusta yang secara terang-terangan mengaku diri sebagai wali Allah. Di situ banyak cerita-cerita karomah ya dalam kitab itu dari orang-orang yang soleh. Nah, kembali kenapa ada ilmu laduni? Karena hidup ini ada dua variabel, sunatullah dan kudratullah. Sunatullah itu hukum pasti, ini bisa dijangkau dengan akal. Ini pernah saya bahas juga sedikit dalam postingan terdahulu ya, dalam topik takdir ditentukan oleh gitu kan. Nah, kembali sunatullah itu hukum pasti, ini bisa dijangkau dengan akal ya. Jantungmu ditembak, mati. Kamu digantung ya mati, itu logikanya kan. Akal yang menjawab ini, itu namanya sunatullah. Kalau kudratullah ini yang tidak bisa dijangkau akal manusia, gak masuk akal ya. Gimana, yakin? Belum yakin ya? Lah ya, Allah itu berhak kok intervensi kapanpun kepada siapapun dan dimanapun. Dia memberi pertolongan atau tidak memberi pertolongan itu hak Allah. Orang kita ini cuma seorang makhluk, ada dalam kuasa Allah ya. Menjelaskan laduni ini bukan oleh akal, makanya kita pasti sepakat kalau akal itu sangat terbatas. Kalau Bergson itu kan mengupas habis tentang keterbatasan akal ya. Panca indera bisa terkecoh, bisa menipu. Nah, akal lebih baik memang dari panca indera. Analisanya dari panca indera jauh lebih baik ya. Kalau dia punya referensi, punya data, tapi tetap akal ini terbatas. Nah, untuk apa Allah menurunkan ilmu laduni kepada manusia pilihannya? Ini nggak banyak yang bisa mendapatkannya, hanya sebagian kecil saja di antara kita yang Allah pilih dan percaya mengemana-mana ilmu laduni ya. Untuk apa? Untuk kebaikan si manusia tersebut ya. Jadi ketika dia memiliki keahlian itu, dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, menjadi bisa lebih berbuat baik dengan ilmunya itu. Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan mayyasha ya. Jadi yang diinginkan oleh Allah. Maka jika kamu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, insya Allah hikmah itu akan turun. Pertolongan-pertolongan Allah itu akan secara tersadar muncul ya. Keajaiban itu akan kita rasakan. Cuma ini susahnya, kita harus menjadi yang diinginkan oleh Allah. Itu makanya kalau orang bilang ilmu ini itu ada dalam Al-Quran, lah iya, cari di situ bagaimana menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Sucikan batin ya. Insya Allah kalau kita sudah dekat, sudah bersih, tidak sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah.